Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Jumpa lagi dengan Pak Angga. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama lagi pembelajaran tematik tema 2 udara bersih bagi kesehatan, subtema 2 pentingnya udara bersih bagi pernapasan, pembelajaran keempat. Sebelum pembelajarannya dimulai, kita akan lihat dulu muatan yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Yang pertama ada muatan bahasa Indonesia tentang mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua muatan PPKN tentang hak dan kewajiban, dan muatan IPS tentang peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat. Ya, yuk silahkan dibuka buku kalian. Pembelajaran keempat ada di halaman 72-73. Kita baca cerpen dulu. Cerpennya berjudul Tanggung Jawab Adik. Pak Angga baca, kalian simak di buku kalian baik-baik ya. Sebenarnya adik tahu dan mengerti, setiap hari Kak Nina selalu membantu ibu menyiapkan makanan untuk dijual, mengantarkan ke warung-warung dengan mengendarai sepeda sebelum pergi ke sekolah. Adik juga tahu Kak Nina sering terlambat tiba di sekolahnya karenanya. Tetapi anehnya, Kak Nina tidak pernah tertinggal pelajarannya. Kak Nina di rumah selalu mengulang pelajaran yang diberikan di sekolah. Dan rasa-rasanya Kak Nina adalah orang yang paling baik di rumah ini. Dan Ade tidak pernah merasa iri bila Kak Nina diberikan sesuatu sedang dia sendiri tidak. Tetapi sekarang ini, pagi hari ini, adik bersungut-sungut. Kak Nina sakit. Berarti tidak berangkat ke sekolah dan tidak ada yang mengantar dagangan ke warung-warung. Ibu sudah lama tidak bisa pergi kemana-mana karena mudah sakit kepala. Satu-satunya yang bisa diharapkan adalah adik. Apa adik tidak ingin membantu ibu? Sekali ini saja, selagi kakakmu sakit. Dek, ibu berkata dengan penuh harap. Adik hari ini ada ulangan, Bu. Harus berangkat lebih awal. Semalam tidak sempat banyak belajar, jawab adik sambil menyiapkan buku-bukunya. Wajahnya tampak cemberut. Ibu menarik napas panjang mendengar alasan yang diberikan adik. Kalau sudah demikian, mau apa lagi? Biarlah saya sendiri saja, Bu. Rasanya kepala saya sudah tidak pening lagi, seru Kak Nina dari dalam kamar. Mendengar suara Kak Nina, ibu lalu meninggalkan adik yang masih berwajah cemberut. Betul kau sudah sehat, Nina? Ibu khawatir nanti malah tambah sakitmu, kata ibu. Kak Nina bangkit perlahan dari tempat tidurnya, lalu pergi ke kamar mandi. Ibu hanya mengawasi dari belakang sambil menggendong adiknya yang masih bayi. Kenapa tidak kau bilang dari tadi kalau badanmu tidak sehat, Nin? Kalau saja kau bilang selagi bapak belum berangkat, pasti bapakmu yang mengantarkan kue-kue dagangan kita ini, bisik ibu. Baru terasa setelah mandi tadi, Bu. Mulanya tidak apa-apa. Mungkin sebentar juga sembuh, Bu, jawab Nina sambil terus berpakaian. Ade berangkat tergesa-gesa. Ada ulangan. Begitu alasan yang disampaikannya untuk menolak tugas yang biasa dilakukan Kak Nina. Padahal, ia tidak langsung menuju ke sekolah, karena di sekolah pada waktu sepagi itu masih sepi. Bahkan, mungkin gerbangnya belum dibuka. Dan sebenarnya pula, tidak ada ulangan. Ade sengaja menolak tugas itu karena malu. Ia tidak mau teman-temannya melihatnya naik sepeda sambil membawa keranjang kue-kue. Ia tidak mau dikata-katai teman-teman seperti yang dialami Alip yang mengantarkan koran setiap pagi itu. Hari masih pagi benar. Adik tidak tahu akan kemana tujuannya pagi itu. Apakah akan mampir ke rumah Tina atau Ninu?
lebih baik ke rumah Yova saja. Biasanya anak itu sudah siap-siap pagi-pagi sekali. Aku bisa meluangkan waktu untuk menunggu siang di rumahnya, pikir Ade. Tiba di rumah Yova, Ade ternyata harus menunggu lama sekali. Yova masih berjalan-jalan bersama adiknya yang masih kecil. Mama Yova sedang menata meja makan untuk sarapan papanya. Kakak Yova sedang mengepel lantai. Papa Yova yang sedang mencuci mobil. Bi Ici sedang membantu mempersiapkan makanan di dapur. Dan Ade merasa jengah menunggu di teras. Tunggu sebentar, De. Yova cuma mengajak jalan-jalan Vina menghirup embun pagi. Tak lama lagi dia pasti kembali. Dia sudah siap untuk berangkat, kata Papa Yova mencoba menenteramkan kegundahan Ade yang sedang menunggu itu. Tetapi yang dikatakan oleh Papa Yova itu ternyata lama sekali bagi Ade. Jam dinding di rumah Yova menunjukkan pukul 6:10. Jarumnya bergerak perlahan. Ade semakin merasa tidak enak duduk di kursi teras. Tak lama kemudian Bi Ici mengantar secangkir teh manis dengan ubi goreng. Silakan diminum, Neng Adik, Bi Ici menawarkan. Saya mau berangkat dulu, Bi, jawabnya kepada Bi Ici. Lalu kepada Papa Yova dia pamitan sambil bergegas pergi. Terima kasih, Om, saya mau berangkat saja dulu. Mau mampir ke rumah Nino, Om. Ia tiba-tiba gugup. Papa Yova keheranan. Demikian pula Bi Ici. Mereka heran melihat Ade tiba-tiba pergi dan melangkah lebar-lebar meninggalkan rumah itu. Semua orang sibuk, semuanya bekerja. Semuanya tanpa kecuali. Kak Nina juga. Padahal Kak Nina sedang sakit. Karena tanggung jawabnya sebagai anak tertua dan juga karena rasa sayangnya kepada keluarga, Kak Nina berpayah-payah pergi mengantar kue. Padahal Kak Nina sakit. Bagaimana kalau sakitnya bertambah parah? Bagaimana kalau Kak Nina jatuh dari sepeda karena kepalanya pening? Bagaimana kalau sampai... Ade seperti ingin menangis selama perjalanan menuju ke sekolah. Hatinya begitu gundah. Ia tak jadi ke rumah Nino. Sekolah masih sepi. Baru beberapa anak saja yang datang. Selama pelajaran berlangsung, Ade tidak bisa memusatkan perhatiannya pada pelajaran. Beberapa kali ditegur Pak Adi karena melamun. Ia ingin segera pulang. Ingin segera menjenguk Kak Nina. Mungkin Kak Nina tambah parah sakitnya. Mungkin Kak Nina jatuh dari sepeda karena kepalanya pening, lalu ada kendaraan yang menabraknya. Hap! Kau sakit, Adik? Tiba-tiba terdengar teguran Pak Ali. Adik gelagapan. Rupanya, tadi ia melamun selama Pak Adi menerangkan. Pak Adi lalu menghampirinya. Meraba keningnya, Adik jadi terharu. Kepalamu hangat, pulang saja ya, nanti bertambah parah, kata Pak Adi. Adik menurut, ia bergegas meninggalkan sekolah. Adik berjalan dengan setengah berlari, agar secepat mungkin bisa tiba di rumah melihat Kak Nina. Dengan tergopoh-gopoh, ia memasuki rumah. Ibu sampai keherangan melihat sikapnya. Langsung menuju ke kamar Kak Nina, dan Kak Nina terbaring di pembaringannya. Ade seperti ingin menupuk kakaknya yang sedang terbaring itu. Kak Nina jadi terheran-heran dibuatnya. Ada apa, Ade? Kenapa kau tiba-tiba begini? Tanya Kak Nina. Maafkan aku, Kak. Sebenarnya aku tidak ada ulangan. Aku cuma malu mengantarkan kue-kue itu. Adik langsung menangis. Suaranya jadi tidak jelas terdengar. Sudahlah, jangan menangis. Yang penting kau sudah menyadari kesalahanmu dan tak akan mengulanginya lagi. Untuk kali ini tak apa-apa. Kakak memaafkanmu, Dek.
Lembut suara Kak Nina menyejukkan hati adik, mengobati rasa sesalnya agar tidak berkepanjangan. Dan keesokan harinya, Kak Nina masih sakit. Adik benar-benar melaksanakan apa yang dijanjikannya kepada kakaknya. Tanpa ragu lagi, adik menjinjing keranjang kue-kue. Dengan sepeda ia berkeliling mengantarkan kue-kue itu ke warung-warung. Tak ada yang mengejek, tak ada yang menggoda, tak ada rasa malu. Yang ada adalah rasa tanggung jawab yang besar. Ya, ini adalah cerpen tentang tanggung jawab adik. Bagaimana? Menarik bukan ya? Nah, setelah itu ini adalah cerpen tentang tanggung jawab adik. Bagaimana? Menarik bukan ya? Nah, setelah ini silahkan, ini adalah tugas untuk kalian. Di Ayo Menulis ada 10 pertanyaan di situ. Silahkan dijawab di buku tulis kalian dengan jawab lengkap atau jawab panjang. Pak Angga sudah contohkan 1 soal disertai dengan jawabannya. Nomor 2 di situ ya. Berapa anggota keluarga adik? Anggota keluarga adik berjumlah 4 ya. Untuk pertanyaan yang lain silahkan kerjakan di buku tulis kalian ya. Kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, yaitu materi IPS tentang kegiatan ekonomi. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah mengenal pengertian dari kegiatan ekonomi. Kita ingat-ingat lagi ya, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup ya. Macam dari kegiatan ekonomi ya, kita belajar ya, macam dari kegiatan ekonomi ada 3. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Kegiatan produksi itu adalah kegiatan membuat atau menghasilkan barang atau jasa yang bermanfaat. Contohnya, kegiatan petani menghasilkan padi, pabrik membuat roti, salon menyediakan jasa potong rambut, dan sebagainya. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Kegiatan ekonomi yang kedua yaitu konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya adalah memakan bakso. Ini berarti menghabiskan nilai guna karena baksonya habis, ya. Yang kedua adalah menggunakan pensil untuk menulis. Ini berarti mengurangi nilai guna karena pensilnya tidak habis, cuma dia akan lama-lama akan berkurang ya kegunaannya ya. Yang selanjutnya, orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Macam kegiatan ekonomi yang ketiga adalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan atau menyampaikan jasa atau barang yang diproduksi dari produsen kepada konsumen. Orang atau lembaga yang menyalurkan distribusi disebut distributor. Contohnya adalah petani yang menjual hasil panennya ke pasar. Ya, produsen kue menitipkan kuenya ke pedagang, ya, dan lain-lain. Oke, sudah jelas ya anak-anak tentang macam-macam kegiatan ekonomi, ya. Nah, ini adalah bagian terakhir dari pembelajaran kali ini. Silahkan, ini tugas kedua kalian, tuliskan informasi penting dari pembelajaran hari ini. Oke, jangan lupa tuliskan di buku tulis, hasilnya kirimkan kepada bapak atau ibu guru kalian. Oke, selamat belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.